Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irofeldi. Ini saya sekarang berada di sebuah masjid di daerah Cibubur, yang mana masjid ini sebenarnya juga dalam kondisi ditutup dalam situasi corona ini. Jadi ya saya karena memang kewajiban kita, saya sedang di jalan, sedang bermusafir, jadi sehingga saya harus mampir di masjid ini sesuai dengan tuntutan agama untuk harus beribadah. Oke, sekarang ini yang saya mau bahas bukan tentang hal yang lain, tapi menyikapi dengan perkembangan terbaru soal corona. Per hari ini Ramadan sudah ke 18 dan wabah corona ini sudah hampir memasuki 2 bulan, di mana imbasnya sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah yang sangat ironis dan dilematis dan bahkan miris adalah ditutupnya semua masjid-masjid sesuai dengan fatwa ulama. Saya bukan mau mempertentangkan soal perintah atau fatwa baik dari pemerintah, baik juga dari para fatwa dari para ulama. Tetapi memang ya kondisinya seperti itu, memang itulah yang terbaik. Waktu itu memang untuk mengatasi atau mencegah corona ini ya tidak ada lain caranya, memang manual, yaitu ya menghindari adanya transfer COVID-19, nama virus tersebut, supaya tidak terjadi perpindahan antar orang. Ya namanya masjid, kita selalu tempat keramaian, berdekatan, saf aja disuruh berdempetan. Jadi memang jika sholat tetap dilakukan, apalagi berjamaah, mungkin ya justru akan membantu penyebaran COVID-19. Jadi keputusan pemerintah waktu pertama kali wabah ini mulai merebak itu sangat baik, dan fatwa ulama pun juga sangat bagus. Hanya saja per hari ini, per Ramadan per hari ini, per 18, dan juga wabah sudah memasuki hari hampir ke 2 bulan lah. Saya lihat perkembangan terbaru dari pemerintah bahwa pemerintah sudah mulai realistis dengan kondisi. Pemerintah sudah pelan-pelan, ya kita berapa kali lihat pidato Jokowi, berikut juga para pembantunya, para menteri dan jajaran-jajarannya, di mana ya diminta atau diarahkan kita dengan kondisi ini sudah mulai harus mengantisipasi berdamai, karena mungkin mereka pun tahu bahwa COVID-19 ini atau wabah corona ini tidak jelas, baik secara ilmiah, baik secara medis dan lain-lain, kapan akan berhenti, kapan akan selesai. Kalau kita terus terjerumus atau terjebak dengan situasi itu, ya mungkin agak repot, mengganggu siklus kehidupan kita, baik yang berbisnis, berusaha, bekerja, belajar, sekolah, dan lain-lain, termasuk beribadah. Jadi hari yang terbaru saya lihat memang sudah ada perkembangan di mana sudah ada kelonggaran-kelonggaran terhadap sektor-sektor tertentu. Pembatasan tetap ada, pembatasan, tapi artinya ada sektor-sektor yang penting sudah mulai dikelonggarkan. Tapi memang saya lihat longgarkannya bukan berarti maksudnya longgar total, tapi tetap di bawah kontrol. Tetap ada protap-protap yang mendukung prosedur kesehatan, begitulah kira-kira. Nah, itu bagus, saya pikir. Memang kita harus realistis, bijak, dan sikap rasional dengan kondisi ini. Nah, per hari kita lihat sudah ada transportasi, juga malah yang terbaru saya dengar ada kelonggaran berupa pekerja atau orang berusia sekitar 45 tahun, yang mana itu memang usia produktif, boleh keluar untuk tujuan bekerja. Ya itulah mungkin sikap keputusan pemerintah yang merespon dengan bijak kondisi yang ada di lapangan. Nah, dalam hal konteks keagamaan, masjid dalam hal ini, saya pikir para ulama juga mungkin ya pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi sebaiknya juga mungkin duduk satu meja berdiskusi
apakah selamanya juga masjid akan ditutup seperti ini, atau juga mengikuti dengan kondisi terbaru tadi, mulai dibuat kelonggaran-kelonggaran. Karena cukup ironis dan cukup miris kalau kita sebagai, kebetulan saya juga orang Islam, umat Islam, dan kita mungkin umat Islam semua, cukup miris jika kita anggaplah corona ini akan berakhir mungkin entah per tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Kalau kita tidak menyikapi, berarti selama itu juga masjid ini akan tertutup. Selama itu juga kita beribadah di masjid tertutup pintunya. Wah, miris sekali kalau seperti itu kejadiannya gitu. Tapi ya, memang harus seperti itu barangkali. Tapi maksud saya, mungkin para ulama, para ilmuwan, ya para ahli lah, terutama pemerintah ya sebagai pemegang otoritas tertinggi, coba mungkin duduk bersama. Saya menghimbau lah mungkin dari vlog saya ini, dari channel saya ini, barangkali cobalah barangkali mulai duduk bersama. Kemarin barangkali jajarannya duduk bersama untuk membahas bagaimana melonggarkan transportasi, juga duduk bersama bagaimana melonggarkan orang-orang usia muda untuk bekerja. Nah, mungkin sudah harus dimulai mengajak para ulama yang terpercaya, yang valid, yang kredibel untuk memikirkan bagaimana juga dilonggarkan bisa beribadah di masjid. Ya metodenya seperti apa mungkin mereka yang lebih ahli lah. Kalau saya menyampaikan ya saya bukan juga ahlinya, walaupun saya juga punya pemikiran-pemikiran. Artinya ya kita ikuti saja, adapsi aja kita apa yang seperti dilakukan di luar. Mungkin dibatasi jumlah orang yang datang ke masjid, tetap ada protap-protap kesehatan. Jadi artinya mungkin diberi kelonggaran, tapi tidak seperti dulu, tidak seperti dalam kondisi normal, di mana masjid terbuka lebar, siapa pun boleh datang. Nah, mungkin itu yang harus dibatasi. Nah, metodenya seperti apa? Ya silahkanlah pemerintah. Saya pernah berdiskusi ini sama beberapa ya orang-orang di pemerintahan lah. Mereka jawab dengan merepotkan bang. Ya, kebetulan saya sering dipanggil dengan bang. Merepotkan bang. Saya pikir ya tidak ada yang repot di dunia ini. Semuanya juga repot gitu. Kita lahir ditakdirkan Tuhan turun ke bumi ini dihidangkan berbagai kerepotan-kerepotan, dan kerepotan itu kalau kita laksanakan dengan baik ya itu ibadah. Nah, jadi janganlah kerepotan itu yang jadi penghalang. Ya kita pun sekarang juga semua serba repot gitu ya, serba sibuk repot gitu loh. Ya tapi ya itu memang harus kita lakukan. Justru mungkin saya menyikapi corona ini memang ya apapun ceritanya ini produk Tuhan. Jangan nafikan itu gitu loh. Cuman apa hikmah di balik ini ya Tuhanlah yang maha tahu gitu ya. Saya nggak akan bahas itu lebih jauh karena nanti terlalu menyimpang. Jadi intinya adalah ya cobalah kita berpikir bahwa kita repot, ya memang pasti repot. Nah, jadi inilah yang kita hadapi. Tuhan mungkin sedang ya kalau kemarin mungkin waktu hari-hari pertama kita corona, Tuhan juga sudah ada barangkali kira-kira menyerahkan kepada kita manusia akan berbuat keputusan apa. Ya, nah, keputusan kita terbaik kemarin adalah kita untuk cooling down. Barangkali juga memang Tuhan punya maksud. Nggak usahlah, hai umatku, kamu ke masjid dulu. Lebih baik kamu introspeksi ibadah kamu udah benerin dulu, baru kamu pergi ke masjid. Barangkali seperti itu. Nah, sekarang sudah berlalu waktu itu. Kita sudah hampir jalani sebulan masa karantina atau masa training at home gitu ya. Training dengan masing-masing, introspeksi ibadah dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya cobalah para pemerintah, ulama yang ternama baik dari MUI, karena memang fatwa yang valid lah ya tanda kutip, MUI sudah mengeluarkan larangan untuk ibadah sampai sholat Jumat pun dilarang. Ya itu kita nggak mempertentangkan waktu itu. Dalam kondisi yang waktu itu memang itulah dia. Tapi seperti saya bilang tadi, kondisi sekarang terus berkembang. Pemerintah sendiri pun sudah mulai menyikapi kondisi-kondisi ini. Nah, jadi ya kita juga lah orang beragama, mungkin di sektor agama juga harus duduk menyikapi ini. Oke, baik, kita lanjut lagi. Jadi di vlog ini intinya saya menghimbau para ulama, para ahli dan pemerintah untuk duduk bersama, coba mulai berpikir bagaimana kelonggaran-kelonggaran di sektor lain juga bisa dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, masjid, mungkin juga gereja dan lain-lain. Tapi ya tetap saya bilang tadi, memang tetap harus ada protap-protap yang ketat. Bahwa itu repot, ya memang repot. Umat harus mengikuti kerepotan itu. Substansinya adalah kita bisa ibadah.
Mungkin barangkali pembatasan-pembatasan orang yang datang ke masjid, ya nggak apa-apa. Mungkin barangkali ada pembatasan tersebut sehingga kita tidak bisa datang, ada yang dapat giliran bisa datang, ya nggak apa-apa, kita nerima kondisi itu. Tapi alangkah mirisnya jika corona ini akan berlanjut ekstrimnya bertahun-tahun, akan sangat ironis, masjid pun mati bertahun-tahun. Kata memakmurkan masjid itu jadi simbol saja nanti, jadi slogan saja. Memakmurkan masjid mungkin dalam kondisi ini tidak harus beramai-ramai ratusan orang, ribuan bikin semak sumpek sesak masjid, tidak, mungkin tidak seperti itu. Tapi yang penting masjid hidup, ada jamaah yang tersortir datangnya mungkin ya dengan cuci tangan dan lain-lain. Jadi ya itulah maksud saya di dalam vlog ini. Saya mengingatkan bahwa sepertinya semua unsur, orang-orang penting, ilmuwan sekalipun sudah sepertinya merasai atau boleh dikatakan mengambil kesimpulan bahwa corona ini akan lama. Corona ini tidak jelas kapan berhentinya. Selama virus secara medis belum ditemukan, maka corona tidak akan berhenti. Kalau itu kita konversikan ke dalam urusan ibadah kita, ironis sekali, kita tidak akan pernah ke masjid mungkin sampai kita mati. Wow, nauzubillah min zalik jika itu terjadi. Makanya kita, seperti kita tahu, Tuhan juga memerintahkan umatnya untuk berpikir menggunakan logika. Itu ada di ayat, saya mungkin tidak terlalu hafal ayat, tapi saya tahu bahwa ada perintah agama dan Tuhan mengatakan kepada kita, intinya kita harus berpikir. Nah, jadi segala apapun yang ada di dunia ini, kendala atau apapun, itu semua dari Tuhan. Intinya Tuhan adalah meminta kita mengasah untuk berpikir untuk kebaikan, dan itu adalah bagian dari ibadah. Inilah intinya vlog yang saya buat ini, menghubungkan antara perkembangan corona dengan perkembangan aktivitas ibadah kita, terutama umat muslim. Demikian vlog saya ini, semoga barangkali bisa disampaikan dengan baik. Saya tegaskan lagi, saya menyampaikan ini berdasarkan logika saya, rasional saya, tidak ada tendensi kemanapun, dan mohon maaf jika ada menyinggung pihak lain, sama sekali tidak ke situ. Namanya kita menyampaikan sesuatu kalimat, barangkali ada yang pro dan kontra, mohon maaf, saya tidak ada arah ke sana. Semata-mata saya hanya galau, dan saya harus berpikir sesuai perintah Tuhan bahwa manusia harus berpikir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.